Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian dalam keadaan luar biasa karena ada Tuhan bersama dengan kita. Puji Tuhan. Mbak Kris mau tanya, adik-adik yang ada di rumah sekarang siapa yang tadi pagi belum olahraga? Ayo, siapa yang belum olahraga? Kok kayaknya banyak yang belum olahraga ya? Kalau gitu, ayo kita memuji Tuhan sambil olahraga ya. Tapi sebelum itu, mari kita satukan hati kita akan berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau mimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kiranya Engkau memberkati pujian dan penyembahan kami, kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu dan bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dikepak-kepakkan tangan. Semua pakai gerakan ya. Kepak-kepakkan tanganmu, goyang-goyangkan badanmu, geleng-gelengkan kepala agar hilangkan dan lelah. Goyang-goyang kaki kanan, goyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuliakan nama. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, kepak-kepakkan tanganmu, goyang-goyangkan badanmu, geleng-gelengkan kepala agar hilangkan dan lelah. Goyang-goyang kaki kanan, goyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuliakan nama-Nya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Gimana, udah gak ngantuk kan? Mbak Agnes mau tanya nih, adik-adik ingat gak sama cerita tentang 5 roti dan 2 ikan? Mujizat Tuhan Yesus tentang 5 roti dan 2 ikan. Ayo, ingat gak adik-adik? Nah, untuk mengingatkan kita semua, yuk kita nyanyikan pujian ini. 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus
pujian tadi kita bisa belajar apa? Kita harus mengandalkan Tuhan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik, sebentar tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Adik-adik, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami tadi bisa berkenan di hati-Mu dan bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dan juga Ibu Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Gimana? Masih kerasan tinggal di rumah terus? Gak enak ya? Kita pengen bisa beribadah bersama-sama lagi ya. Nah, tetap berdoa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk memberikan yang terbaik, bahkan membuat kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan ada waktu yang terbaik. Nah, kita akan baca dulu ayatnya yang terdapat di dalam Lukas 1 ayat 37. Ayo kita sama-sama dibuka, ambil Alkitabnya, dibuka di dalam Lukas 1 ayat 37. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita baca sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalian tahu artinya mustahil? Mustahil artinya tidak mungkin. Nah, itu artinya mustahil. Pokoknya Bu Ana bilang gini. Bu Ana bilang, siapa ya muridnya Bu Ana yang kecil ya? Kalian ingat teman kalian Chelsea? Ya, Chelsea anaknya kecil kan ya? Kalau seandainya Bu Ana bilang gini, Chelsea loh kuat ngangkat lemari. Nah, kalian percaya enggak? Mustahil. Nah, artinya enggak mungkin Chelsea bisa ngangkat lemari. Nah, itu artinya tidak mungkin. Chelsea enggak mungkin ngangkat lemari. Itu artinya mustahil. Nah, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, berarti bagi Tuhan semuanya mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Nah, sekarang Bu Ana mau cerita tentang seperti pujian tadi apa? 5 roti 2 ikan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus selesai mengajar murid-muridnya, dan tidak hanya murid-murid saja yang mendengar akan pemberitaan Tuhan Yesus waktu itu, banyak orang-orang yang datang mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan mereka bukan hanya mendengar, mereka juga membawa orang-orang yang sakit.
Mereka bawa orang lumpuh, mereka bisa berjalan. Mereka bawa orang buta, yang buta bisa melihat. Nah, Tuhan Yesus mengajar sampai larut malam. Ketika malam, Tuhan melihat bahwa orang-orang ini sudah lelah dan mereka kelihatannya lapar. Akhirnya murid-murid bilang gini sama Tuhan Yesus, Tuhan suruh orang-orang ini pulang, biar mereka cari makanan di desa. Tapi Tuhan bilang seperti ini, kalian harus memberi mereka makan. Karena Tuhan ingin supaya orang-orang ini belajar mempercayai Tuhan. Terus orang murid-muridnya, kita kasih makan apa mereka? Kita tidak punya apa-apa. Nah, terus Tuhan bilang seperti ini, coba siapa di antara kalian ada yang membawa makanan? Nah, tiba-tiba Andreas membawa anak laki-laki, dibawa kepada Tuhan. Anak laki-laki ini ternyata membawa bekal. Dia membawa roti, 5 roti dan 2 ikan. Nah, akhirnya anak ini menyerahkan bekalnya itu kepada Tuhan. Tuhan secara manusia mungkin enggak. Yang datang di situ banyak orang-orang. Bahkan firman Tuhan katakan mereka yang datang itu kalau dihitung yang laki-laki saja 5.000, belum termasuk yang perempuan juga anak-anak. Nah, tapi firman Tuhan tadi katakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anak ini dengan ikhlas menyerahkan bekalnya itu kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan. Akhirnya Tuhan membawa makanan itu, 5 roti ini, dengan mengucap syukur kepada Allah dan memberkati makanan ini. Nah, setelah itu makanan ini 5 roti 2 ikan ini dibagi-bagi, dipotong, dan muridnya membagi-bagikannya kepada orang-orang. Nah, ketika murid-murid ini membagi-bagikan ke orang-orang, mereka ini bukan hanya makan sedikit, mereka ini makan sampai kenyang, sampai puas. Nah, dibagi-bagi mereka semuanya. Nah, Tuhan bilang begini, sekarang biarkan mereka makan sampai kenyang, dan setelah itu kumpulkan sisanya. Ternyata apa yang terjadi? Setelah mereka kenyang, setelah mereka puas, murid-murid ini mengumpulkan sisa-sisanya. Ternyata ada berapa sisanya? Ternyata masih ada sisa 12 keranjang. Nah, ajaib kan Tuhan kita? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang anak-anak, apapun yang terjadi saat ini, mungkin anak-anak sudah tidak lagi betah tinggal di rumah, pengen ibadah bersama-sama, pengen sekolah. Ungkapkan semuanya itu kepada Tuhan, berdoa, yakin dan percaya bahwa Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Apapun yang kita pergumulkan, anak-anak pergumulkan, berdoa kepada Tuhan. Yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, bahkan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Sebab kita punya Tuhan, yaitu Tuhan yang kita sebut Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Ayo anak-anak, kita nyanyikan pujian Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bahkan pertolongan buat mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami saat ini ya Bapa. Dan saat ini kami kembalikan segala puji syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan kami serahkan doa ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online minggu ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus berkati.